saya minta dukungannya dengan cara di like, subscribe, dan komen, juga di share ya teman-teman, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak tentang pertanian kopi ya. Lanjut, jadi pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang jenis kopi Tugusari ya teman-teman. Seperti ini contohnya, jenis kopi Tugusari. Sebenarnya kopi robusta, cuman dia beda jenis ya. Jadi kopi Tugusari itu tergolong kopi paling susah ya teman-teman, kopi paling susah perawatan. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini buahnya nggak full ya, standar. Kalau Tugusari teman-teman buah full itu habis ya, daunnya habis. Kalau ini kan masih bagus ya. Untuk yang kedepannya ini masih ada bahan ya, contoh seperti ini. Nah, terus Tugusari juga teman-teman, pola perawatan dia ini agak rumit ya, nggak seperti kopi-kopi lain. Contoh seperti ini teman-teman. Jadi kebun saya ini masih mayoritas ya teman-teman, masih mayoritas itu Tugusari. Tapi sekarang udah mulai saya campur ya, karena kalau Tugusari itu yang seperti saya ngomongin tadi, perawatannya agak susah ya. Cuman kalau dia udah full buahnya itu emang lumayan, tapi itu sekali full dia langsung kantrak ya. Ini udah merah-merah ya teman-teman, udah merah-merah. Ini juga sambil mutil ya teman-teman, sambil mutil ini karena udah merah semua. Nah seperti ini ya. Jadi batang bawah ini Robinson ya teman-teman, bukan kopi lokal ya. Terus kenapa saya bikin seperti ini ya teman-teman, kayak apa namanya, kok dibilang tangkringan burung ya, jarang sekali rantingnya karena seperti itu ya. Karena kalau Tugusari nggak bisa ya teman-teman, terlalu rapat ya, dia harus kena sinar matahari full tengahnya sini. Nah ini contoh ya teman-teman. Jadi contoh, usahakan teman-teman kalau mau melihara entres jangan dari pangkal sini ya teman-teman. Jadi usahakan teman-teman nyisain berapa batang ya yang buat pokok. Nanti kalau udah umuran 4-5 tahun dia harus memelihara entres dari ujung seperti ini ya. Ini yang buat bahan tahun depan. Karena kalau kita melihara dari pangkal terus itu hasilnya nggak sempurna ya teman-teman. Karena biasanya kalau yang melihara dari pangkal itu, dia di pangkal sini itu nggak buah ya teman-teman. Buah juga dia cuman 1-2. Nanti tahun depannya dia buahnya di ujung ya. Jadi rugi kita. Jadi kalau kita melihara dari ujung-ujung sini itu langsung dari pangkalnya sini langsung berbunga, langsung buah ya, full dia. Contoh seperti ini ya. Terus usahakan teman-teman kalau mau melihara entres yang buat tahun depan, ini entres raja ya teman-teman, itu usahakan lain wilayah lain ini sih ya, usahakan sebelum pembungaan awal, jadi 3 bulan sebelumnya harus cepat-cepat memelihara entres ya, harus cepat-cepat memelihara entres yang untuk tahun depannya. Nah contoh seperti ini ya.
Ini 3 bulan sebelum berbunga ya. Jadi ini kan udah mulai berbunga nih. Ini bulan 6 ya. Udah mulai berbunga pas dia kan. Ini 3 bulan pemeliharaan ya. Jadi entresnya itu nggak panjang, tapi dia full. Nanti jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Jadi dari pangkal ini langsung buahnya full ya. Ini kan saya meliharanya dari ujung-ujung. Jadi 85% berhasil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini stekan muda ya, ini jenis kopi Tugu Kurun ya teman-teman, yang saya kembangin sendiri nih. Ini masih mau belajar buah. Ini masih Tugu Sari ya, seperti ini. Nah, jadi teman-teman ya, tip dari saya, usahakan yang pertama itu kalau mau berkebun harus dicampur ya, dicampur jenis kopinya supaya kita mengantisipasi kegagalan. Contoh seperti saya ini ya, ini kan campur teman-teman. Jadi satu enggak buah, yang lain masih buah ya. Tapi kalau kita khusus satu jenis, kalau pas lagi kosong beneran. Nah, seperti ini ya Tugu Sarinya teman-teman. Saya suka kopi buah itu dia nggak full ya teman-teman. Dia nggak full. Ini jatuhnya standar ya teman-teman, standar. Saya paling suka kopi berbuah itu kayak gini, standar. Jadi untuk kedepannya itu masih ada bahan banyak ya. Biasanya kopi kalau full, udah full total itu kita 2 tahun itu libur ya, libur. Jadi rugi sekali bagi kita ya. Jadi usahakan kalau bisa tiap tahun nggak full buahnya, seperti ini ya. Jadi ini kan standar teman-teman ya, ini tiap tahun ya teman-teman ya. Jadi ini tiap tahun buahnya seperti ini terus. Nah, ini irsat ya teman-teman. Ini arsat, ini baru uji coba saya ya, baru uji coba karena nggak tahu. Biasa kalau kopi masih ngagung seperti ini ya, tapi kita lihat 3-4 tahun kemudian apakah dia buahnya masih seperti ini atau tidak ya. Kalau tidak, nggak usah dilanjutin ya teman-teman. Jadi kita kalau mau uji coba itu 3-4 tahun baru kita lihat perkembangannya seperti apa. Semua jenis kopi kalau dia masih muda dia produktif ya, seperti ini ya. Tapi kalau udah 3-4 tahun itu baru kelihatan nanti seperti apa perkembangannya. Makanya teman-teman jangan tergoda sama kopi-kopi yang di pos muda-muda itu ya. Kalau kopi yang muda-muda itu semua jenis kopi apa pasti buahnya full. Tapi kalau kita lihat umuran 3-4 tahun kemudian masih lanjut nggak seperti ini buahnya ya. Nah, ini jenis Tugu Kuning ya teman-teman. Kalau Tugu Kuning dia udah bior ya, udah bior, merahnya udah merah semua. Ini udah langsung habis ya teman-teman. Terus kegagalan kopi itu teman-teman ya, kegagalan kopi itu sebenarnya prosesnya itu waktu musim pembungaan ya. Waktu musim pembungaan pas
pas lagi penyerbukan itu kan ketimpa hujan ya, itu akan berdampak sekali ya. Nah ini kalau kita boleh minta ya, kalau pas lagi bunga itu jangan sampai kena hujan ya teman-teman, sampai bunga kering ya, sampai bunga berontok itu baru. Tapi kalau berbunga langsung kena hujan itu 65% banyak yang gagal. Meskipun mau main pupuk sekuat apa, kalau pas musim pembungaan itu dihajar hujan, selesai sudahlah.